Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Citra Maharani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi FTP server. Nah, kalian kepo nggak sih sama FTP server itu apa? Yuk kita kepoin ke video selanjutnya. Nah, pada bagian pengertian ini kita akan mengetahui apa sih FTP itu. FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol, yang dimana sebuah protokol memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer file antara server melalui suatu jaringan dengan koneksi TCP. Adapun FTP server, yang dimana server berfungsi untuk menjalankan software atau aplikasi saat menerima berbagai permintaan tukar-menukar file yang diminta oleh FTP client. Di sini ada FTP client juga, yang dimana perangkat komputer yang digunakannya. Guys, setelah memahami pengertiannya, mari kita lanjut instalasi FTP servernya. Untuk instalasi FTP server, pertama-tama kita masuk ke web server menggunakan RDP atau konsol, menggunakan username, administrator, dan password yang telah diberikan oleh server. Setelah login, masuk ke server manager, kemudian pilih Add Roles and Filters. Untuk detailnya, saya akan menyisipkan foto seperti di bawah ini. Yang kedua, kita klik Next untuk selanjutnya. Langkah yang ketiga, kita pilih tipe instalasi role based on filters based installation, lalu kita klik Next. Di langkah keempat, kemudian kita pilih destinasi server tujuan. Yang kita pilih yaitu select a server from the server pool, lalu kita klik Next. Untuk langkah yang kelima, kita pilih server roles, yang dimana bagian ini digunakan untuk memilih fitur mana saja yang akan nantinya kita install sesuai dengan kebutuhannya. Nah, catatannya, kita harus sudah menginstal IIS-nya terlebih dahulu sebelum kita menginstal FTP servernya. Nah, singkatan dari IIS yaitu Internet Information Service. Kemudian di langkah ke-6 kita pilih Filters. Sebenarnya di menu ini kita bisa lewati saja karena hanya akan install roles dari sisi Windows servernya saja. Pada tahapan selanjutnya kita melakukan konfirmasi, yang dimana pada bagian ini kita melakukan konfirmasi untuk fitur yang kita telah tambahkan dan kita install tadi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini adalah langkah yang terakhir, yang dimana kita menunggu proses instalasi selesai. Dan jika sudah selesai, kita pilih menu close. Guys, instalasi sudah kita selesaikan. Saatnya kita beralih ke pembuatan FTP site. Di pembuatan FTP site ini, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masuk ke menu tools terlebih dahulu, dan di sini pun ada detail gambarnya. Di langkah yang kedua, kita pilih menu IIS atau Internet Information Service Manager. Adapun langkah yang ketiga, setelah kita memasuki IIS, pilih Site dan klik kanan, kemudian pilih Add FTP Site. Langkah yang keempat, kita masuk ke menu Site Information, kita isi sesuai dengan keinginan kita. Langkah yang kelima, pada menu binding dan SSL setting, isikan IP address dan port yang dibutuhkan. Untuk setting SSL, kita pilih yang non-SSL, lalu kita klik Next. Pada langkah yang keenam ini, ada menu Authentication and Authorization Information, kita bisa disesuaikan. Setelah itu, kita klik Finish. Guys, tadi kita telah membuat FTP site kan? Nah, sekarang kita harus mengaktifkan port 21 di sisi firewall Windows. Caranya, kita masuk ke Windows Firewall, lalu pilih Outbound Rules, klik kanan dan pilih New Rules. Di sini pun ada step by stepnya. Nah, yang pertama, pilih rule type, kemudian kita pilih port, lalu pilih Next.
Nah, langkah kedua, pada menu protokol port, kita isikan role apply TCP dan isikan port 21 lalu pilih next. Guys, port 21 itu merupakan port dari FTP ya. Di langkah yang ketiga ini, ada menu action, kita pilih allow the connection seperti di bawah ini. Di menu profile, kita memiliki 3 option yang perlu kita checklist. Yang pertama yaitu domain, yang kedua private, dan yang ketiga yaitu public. Setelah itu, kita next untuk selanjutnya. Di langkah yang terakhir, kita isikan nama role sesuai dengan keinginan kita. Untuk pengecekan file FTP-nya, kita bisa diakses menggunakan FileZilla. Detail gambarnya seperti di samping ini. Nah, itu artinya FTP sudah terinstall dan sudah kita bisa gunakan. Guys, sekarang kita ada di tahap konfigurasi. Step yang pertama, kita buka Debian dan login. Ketik perintah SU agar menjadi user root. Nah, SU itu apa sih? Nah, SU itu singkatan dari super user, yang dimana sistem operasi komputer sejenis Unix yang para pengguna untuk menjalankan program hak keamanannya pengguna lain secara default. Nah, ada step yang kedua, yaitu konfigurasi IP address pada interface. Ketik perintah di bawah ini dan IP address sesuai dengan keinginan kalian. Yang ketiga ada simpan dan restart dengan perintah /etc/init.id/networking restart. Yang keempat, install proftpd. Jika muncul proftpd configuration, pilih standalone. Perintahnya apt-get install proftpd. Yang kelima, buka direktori proftpd untuk konfigurasi dengan menjalankan perintah nano/etc/proftpd/proftpdconf. Setelah itu, kita tambahkan beberapa skrip di bagian paling bawah. Penjelasan skripnya yaitu anonymous/home/debian user debian, enter, ketikkan kembali /anonymous. Step yang ketujuh yaitu simpan konfigurasi di atas lalu restart proftpd dengan perintah /etc/init.id/proftpd restart. Step yang ke-8, buat folder dalam /home/debian. Cara pembuatannya yaitu folder di direktori cd /home/debian. Yang ke-9 yaitu buat user yang sudah didaftarkan tadi. Ketikkan perintahnya add user debian. Dan yang terakhir yaitu restart proftpd-nya dengan perintah /etc/init.id/proftpd restart. Nah, itu konfigurasinya. Setelah itu, kita ke akses FTP di klien. Guys, ini adalah langkah terakhir di FTP klien, yaitu dengan cara setting klien, jaringan yang sama seperti di interface. Lalu kalian buka browser, jalankan pada tab URL FTP. Masukkan IP kalian. Nah, contohnya seperti IP saya, 192.168.104. Kalian bisa ganti dengan IP kalian yang telah dikonfigurasi tadi ya. Nah, jika FTP sudah terbuka, FTP akan meminta username dan password. Caranya, masukkan user yang sudah didaftarkan pada form tersebut. Yeay, akhirnya kita telah menyelesaikan video pembelajaran mengenai materi FTP server. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.